akan masuk tentang pubertas dan gangguannya ya. Nah, ini sangat penting sekali topik seperti ini karena kalian kalau ditanya, kalau orang awam mungkin kita maklum ya, misalnya ditanya apa sih tanda-tanda pubertas, mereka biasanya menjawab kalau anak perempuan haid gitu kan, kalau anak laki-laki mimpi basah. Nah itu jangan sampai kita sebagai seorang dokter juga mempunyai pandangan yang sama seperti itu karena itu sangat salah sekali ya. Baiklah, jadi yang harus kalian ketahui apa itu onset pubertas. Jadi kalau berbicara onset itu menunjukkan awal timbulnya tanda-tanda pubertas gitu ya. Jadi anak perempuan itu awal timbulnya pubertas kita anggap normal bila antara usia 8 sampai 13 tahun. Jadi ini bukan menunjukkan lamanya pubertas tadi, tapi tanda awal pubertas muncul. Kalau anak laki-laki itu antara usia 9 sampai 13 tahun ya. Nah, apa saja sih yang penting pada perubahan pubertas ini? Yaitu tadi tanda-tanda seks sekunder, berubahnya komposisi tubuh. Mungkin yang si laki-laki lama-lama kita kelihatan kok makin keker gitu kan. Kalau yang perempuan kok makin feminin, tubuhnya agak beda kan, beda tubuh laki-laki sama perempuan. Itu tanda-tanda seks sekunder. Nah, jadi perubahan hormon pada pubertas itu apa? Ada yang kita mulai dari hormon yang di atas nih yang menstimulasi untuk agar gonadnya memproduksi hormon seks tadi ya, baik itu organ ovarium maupun testis dan juga bekerja sama dengan hormon pertumbuhan. Nah, ini apa yang bisa kita lihat secara fisik? Adanya tanda-tanda seks sekunder tadi, berubahnya tubuh seorang wanita, tubuh seorang laki-laki, kemudian berkembangnya sistem reproduksi untuk fungsi fertilitas ya, dan adanya growth spurt atau pacu tumbuh. Jadi ingat yang namanya pubertas itu adalah trias ini. Jadi nggak boleh dia hanya mengalami tanda-tanda seks sekunder tapi tidak ada pacu tumbuh. Atau dia tidak boleh fertilitas tapi tidak mungkin kan si anak itu bisa hamil tapi mamenya nggak tumbuh gitu kan. Jadi semua ini harus berlangsung secara sinkron ya. Nah, dari sini nanti akan kita dapatkan tinggi akhir di fase akhir pubertas. Kenapa pada fase akhir pubertas epifisisnya sudah nutup ya. Di sini juga dia akan mengalami maturasi atau kematangan sistem reproduksi dia. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap fertilitas si anak tadi ya. Nah, ini jadi pokoknya kalau endokrin itu tidak terlepas dari berbicara aksis ya. Jadi ada yang memerintahkan bosnya nih, bosnya mulai dari hipotalamus ke pituitari, ini kita sebut dengan sentral ya, istilahnya sentral. Nah, si bos tadi akan menyuruh memberi perintah ke pabriknya. Ya, pabriknya ini yang kita sebut dengan perifer. Apa sih pabriknya kalau kita berbicara organ reproduksi? Pabriknya itu kalau perempuan ovarium, kalau laki-laki pabriknya itu adalah testisnya itu. Dari testis kita bisa lihat lagi, dibagi lagi menjadi sel Leydig dan sel Sertoli. Ya, kalau sel Sertoli untuk spermatogenesis, kalau sel Leydig itu untuk memproduksi testosteron ya. Jadi ini harus ada kerja yang sinkron. Jadi kalau bosnya nggak ngasih perintah, harusnya pabriknya nggak bekerja kan. Nah, nanti bagaimana kalau pabriknya bekerja sendiri? Nanti yang saya akan sebutkan di pembahasan berikutnya ya. Jadi paling tidak kalian sudah paham ini. Konsep sentral dan konsep perifer ya. Jadi ada yang memerintahkan, ada yang menjalankan ya. Nah, definisi pubertas itu secara onset ya yang saya sebutkan tadi. Jadi awal mula pubertas itu pada anak perempuan itu rentangnya usia antara 8 sampai 13 tahun. Kalau laki-laki 9 sampai 13 tahun atau 14 tahun ya. Biasanya dia komplit selesai itu memakan waktu lebih kurang 1,5 sampai 6 tahun atau rata-rata 4 tahun dia selesai ya. Dan ingat laki-laki itu lebih lama berlangsungnya pubertas. Makanya laki-laki itu lebih lama jangka waktu untuk bertambah tinggi badan. Makanya tinggi badan akhir laki-laki itu biasanya lebih daripada tinggi badan akhir anak perempuan ya. Nah, dari kurva ini bisa kalian lihat kalau dia timbul pubertasnya sebelum usia 8 tahun pada anak perempuan kita sebut pubertas prekok, atau kalau dia timbul pubertasnya setelah usia 13 tahun itu kita sebut dengan pubertas terlambat.
Nah, apa itu tahap-tahapan perkembangan dari pubertas? Jadi pubertas itu harus berlangsung sesuai tahapan-tahapannya, tidak boleh misalnya tumbuh rambut pubis dulu, baru rambut pubisnya sudah lebat, baru dadanya tumbuh. Nggak boleh, dia harus ada sekuensnya, harus ada menuruti urutan-urutan yang normal. Apa saja itu urutannya? Nah, kalau anak perempuan biasanya dia apa? Tanda awal pubertas anak perempuan itu jangan lagi kalian menjawab haid ya. Tanda awal pubertas anak perempuan adalah tumbuhnya payudara. Nah, tumbuh payudara ini biasanya di onset awal pubertas. Baru nanti kalau kalian nanti akan saya perlihatkan apa namanya? Tahapan perkembangan payudara ya ada tenor 2, 3, 4. Nah, biasanya setelah dada mulai membesar, berisi, baru nih nanti tumbuh rambut-rambut halus pada anak perempuan tadi ya. Gitu. Sedangkan pada anak laki-laki ini kita sebut dengan tanda awal pubertasnya apa? Kalau volume testisnya ini mulai bertambah. Jadi nanti ada alat ukurnya saya tunjukkan namanya orhidometri. Kalau lebih dari 3 cc ke atas ya. Sama seperti anak perempuan dia bertambah testis dulu baru bertambah volume testis baru diikuti dengan pertambahan ukuran penis atau genitalia di sini ya. Baru nanti diikuti dengan pertambahan rambut pubis. Ini yang kita sebut dengan sequence atau urutan-urutan perkembangan pubertas. Jadi kalau kalian dapatkan anak, misalnya ada adik kalian nih, kalian lihat penisnya masih kecil, testisnya masih kecil, loh kok sudah tumbuh rambut pubis? Nah itu sudah menunjukkan sekuen pubertas yang tidak normal. Itu harus kalian lakukan evaluasi, itu pasti ada gangguan pubertas ya, yang harus dicari tahu etiologinya. Karena kalau tidak dicari tahu akan menyebabkan gangguan pubertas lebih lanjut ya. Jadi sampai sini mengerti ya. Nah, dari kurva ini apa yang saya mau saya perlihatkan. Jadi di sini biasanya kalau laki-laki itu testisnya dulu bertambah, baru diikuti dengan penisnya yang bertambah ukurannya gitu kan. Nah, urutan rambut-rambut seperti jambang, kumis itu belakangan nanti munculnya di akhir fase pubertas gitu ya. Jadi kalau kalian lihat teman kalian sudah tumbuh kumis, ada sedikit kumis tipis nih, jambang, wah ini sudah pasti kalian sudah menduga, ah si teman saya ini udah pubertasnya udah lumayan lama nih, karena kalau udah tumbuh itu berarti udah pubertas, udah mulai pubertas akhir gitu ya. Atau pada anak perempuan nih, kalau dia sudah haid, itu sudah menunjukkan akhir pubertas dia. Nah, mengapa akhir pubertas itu penting? Karena pada akhir pubertas ini berarti udah menunjukkan apa? Lempeng epifisisnya ini sudah semakin sempit. Berarti apa? Kemungkinan dia bertambah tinggi badan juga semakin kecil gitu ya. Jadi jangan sampai anak perempuan di bawah ibunya mau nambah tinggi badan. Setelah kita tanya, oh anaknya sudah haid. Ya iyalah, berarti udah lebih kecil kemungkinan dia bertambah ya. Karena kalau kita periksa usia tulang pasti udah hampir nutup semua epifisisnya. Kalau mau nambah tinggi badan di awal-awal sini gitu ya. Nah, dari sini udah ngerti ya. Jadi jangan lupa, jangan salah lagi kalau ditanya apa tanda awal pubertas perempuan, tumbuhnya payudara, tanda pubertas laki-laki bertambahnya volume testis. Nah ini alat untuk mengukur volume testis. Kalau dia masih volume 1, 2, 3, ini berarti anak ini belum pubertas. Begitu masuk biji volume testis yang keempat ke atas, ini berarti dia sudah masuk fase pubertas. Nanti sampai dewasa nih lebih kurang volume testisnya segede ini ya. Ini sekuensinya. Ini bisa kalian lihat kan? Volume testisnya bertambah dulu, baru nanti penisnya, nanti baru ada sedikit tumbuh-tumbuh rambut halus gitu ya. Bukan dibalik, bukan nanti rambutnya tumbuh dulu, baru bijinya belakangan. Itu salah, itu sekuens yang tidak normal. Ini pasti hal sesuatu yang patologi. Jadi sebagai prinsip kalian harus tahu dulu sekuens yang normal ya. Gitu. Pada perempuan juga seperti itu, tanda awal pubertas. Ditandai dengan mulai munculnya bading pubertas. Jadi kalau kalian periksa di bawah area putih ini teraba pembesaran kelenjar mamenya ya, kelenjar susunya gitu. Lama-lama dia besar, baru nanti ada rambut tumbuh halus gitu ya, berurutan dia ya. Jadi kalau ada anak perempuan tumbuh rambut dulu, maminya belum tumbuh, itu sudah pasti dikatakan tidak normal dan harus kalian evaluasi ya. Nah, yang mau kalian yang tidak kalah penting di sini secara hormon nanti kalian baca lagi ini hormon gonadotropin ya yang di pituitari. LH ini adalah penting untuk apa?
untuk terjadinya ovulasi ya. Kalau FSH ini untuk perkembangan sel folikelnya. Nah, ini apa sih efek-efek dari hormon seks tadi yang dikeluarkan? Jadi efek testosteron itu pada pubertas apa? Untuk pematangan genitalia interna dan eksterna. Ini juga untuk perkembangan otot ya, untuk pertambahan tinggi badan, ada perubahan suara pada si anak laki-laki ya, mulai timbul kumis tipis, jambang, jenggot, dan jangan lupa juga dia berperan pada eritropoiesis ya, atau proses pembentukan sel darah merah. Dan juga perangsang kelenjar sebasi. Jadi kalian lihat kalau adik-adik kalian atau kalian dulu mulai masuk pubertas, pasti mulai bau kan keringatnya, pasti ketiaknya udah mulai baunya lain, beda ya. Dan ini juga akan mempengaruhi tingkah laku yang maskulin. Nah, kalau pada anak perempuan, itu tadi FSH yang dijelaskan tadi untuk merangsang perkembangan sel telurnya ya, dan akan menghasilkan sel granulosa di fandum untuk estrogen gitu ya. Nah, efek estrogen ini apa? Pada vagina, untuk pertumbuhan uterusnya, labia majornya, klitoris, dan pertumbuhan payudaranya. Kalau vagina ini nanti ada perubahannya lebih tebal, pH-nya juga lebih asam ya dan sebagainya. Uterus juga kalau biasanya kalau sebelum pubertas dia mulut rahimnya lebih dominan, ini kalau setelah pubertas korpusnya yang lebih dominan ya. Nah, testis tadi ya, jangan lupa di atas 3 cc ya, ini tanda awal pubertas gitu. Nah, jadi kita bisa lihat per sekuensinya tadi ya, rata-rata dia berakhir di usia 17 tahunan ya. Jadi rentangnya antara 3 sampai 4 tahun pubertas tadi. Anak laki-laki biasa lebih lama, malah bisa sampai usia 20 tahun. Ini rambut pubisnya ya. Jadi biasanya rambut pubis itu setelah perkembangan dari genitalianya ya, jangan lupa ya, jangan terbalik. Ini juga mame pada perempuan lebih dulu, baru perkembangan pubisnya, rata-rata pubis lebih terlambat ya. Nah, ini untuk LH sekresi gitu ya. Biasanya ini mulai ada pengeluaran hormon LH-nya sebelum pubertas. Nah, semakin memasuki fase pubertas itu dikeluarkan sepanjang hari dan juga lebih tinggi jumlah sekresinya ya. Nah, ini saya mau jelaskan tadi klasifikasi tingkat maturitas payudara ya. Jadi kalau M2 itu dia masih seperti bukit kecil, bading ya. Kalau M3 lebih gede lagi, M4, M5 seperti payudara dewasa gitu ya. Nah, kalau pada rambut pubis ini lebih kurang sama ya, mulainya halus dulu, lama-lama makin tebal dan makin meliputi seluruh genitalia. Ini juga genitalia laki-laki ya, lebih bisa kalian lihat nanti di tabel Tanner scale ya. Nah, perubahan fisik tadi apa? Ingat kan di awal pubertas itu harus ada 3 perubahan karakteristik seks sekunder yang tadi disebutkan di awal. Kemudian harus ada apa? Growth spurt atau pacu tumbuh ya, gitu. Jadi kalau dia hanya berubah seks sekunder tanpa pacu tumbuh itu belum kita bisa katakan pubertas ya. Jadi dia harus ada perubahan fisik nih, ada growth spurt-nya ya. Pada laki-laki bisa growth spurt-nya itu pertama selama pubertas 25 sampai 30, kalau perempuan 18 sampai 23 cm ya. Nah, jadi rata-rata berat badan juga menaik 2 kali lipat. Jadi makanya sangat penting sekali seorang anak mencapai tahapan pubertas karena di sini merupakan akan terjadi laju pertumbuhan yang sangat cepat sekali atau drastis. Kalau dia tidak bisa mencapai ini, maka tinggi akhirnya akan pendek ya. Gitu. Nah, yang saya sebutkan tadi CDGP, dia terlambat mencapai pubertas, tapi nanti setelah masuk pubertas dia akan mengalami catch up, dia akan kembali masuk ke kanal dia ya. Gitu. Nah, ini untuk yang growth spurt-nya. Jadi kalau kalian dapati anak perempuan, begitu dia mengalami onset awal pubertas, tumbuh maminya, bris budding, itu dia akan mulai mengalami pacu tumbuh gitu ya. Nah, kalau dia sudah haid, itu pacu tumbuhnya sudah sangat menurun, itu sudah hampir nutup. Beda sama laki-laki. Kalau pada laki-laki, itu pacu tumbuhnya justru pada akhir pubertas. Jadi di awal-awal dia masih tidak terlalu banyak laju velositasnya, tapi setelah pada tengah-tengah pubertas sampai akhir dia akan
bergerak cepat gitu ya. Jadi makanya kalau kalian lihat di zaman sekolah, mungkin pada pas anak-anak SD akhir kelas 5, 6 itu udah kelihatan kan perubahan pada anak perempuan, teman-teman perempuan kalian dulu kan, yang udah kelihatan udah mulai gadis, berubah tubuhnya, gitu ya, udah mulai naksir-naksir, tapi si cowoknya masih anteng-anteng kan. Nah kalau kita lihat perubahan anak cowok ini biasanya rata-rata SMP tengah, akhir, masuk SMA, baru mereka mulai kelihatan perubahan tubuhnya. Karena memang growth spurt laki-laki dan perempuan beda. Jadi ingat ya, growth spurt perempuan itu di awal pubertas, sedangkan growth spurt laki-laki itu biasanya mulai tengah sampai akhir pubertas ya. Nah, di sini bisa dilihat kan, growth spurt ini terjadi lebih awal dan berakhir lebih cepat. Sedangkan pada laki-laki, growth spurtnya terjadi lebih akhir dan lebih lama. Makanya wajar tinggi badan akhir anak laki-laki itu lebih tinggi, lebih besar daripada tinggi akhir anak perempuan ya. Jadi jangan lagi nanti konsul untuk Bu, anak saya ini bisa nggak tinggi lagi, tapi dibawa pada saat anak perempuannya udah haid gitu ya. Itu salah, berarti kesempatan tinggi badannya bertambah udah semakin kecil, karena bisa kita lihat kalau pada fase pubertas lempeng epifisisnya udah pasti udah hampir nutup ya, udah sangat kecil sekali kemungkinan untuk bertambah tinggi badannya gitu ya. Ini saya jelaskan tadi ya, growth spurt-nya ya. Pada perempuan itu lebih awal, laki-laki lebih belakangan ya. Sekuennya jangan lupa perempuan dada dulu, baru rambut pubis, laki-laki tambahan volume testis, penis, baru rambut pubis ya. Nah ini ya, dikurang kesimpulannya. Kalau perempuan rata-rata 12 tahun dia mendapat cucu tumbuh, laki-laki udah masuk 14 tahun ya. Maksudnya juga lebih cepat perempuan, 2-3 tahun, laki-laki lebih lama. Makanya dia lebih banyak kesempatan untuk bertambah tingginya ya. Tuh. Jadi usia tulang. Jadi kalau kalian lihat, kalau dia udah pubertasnya udah lengkap, itu lempeng epifisisnya udah nutup, udah nggak bisa lagi bertambah tinggi badan ya. Itu biasanya kalau anak perempuan, lempeng epifisis sudah menutup itu 2 tahun, lebih kurang 2 tahun dari setelah menarke dia. Nah, satu lagi saya mau menjelaskan, tadi kan berbicara mengenai pubertas pada anak perempuan dan laki kan, dari Tenasip tadi kan ada yang namanya mana tadi ya? Nah ini ada yang namanya perempuan status pubertasnya itu perkembangan mame dan rambut pubis ya. Kalau laki-laki perkembangan genitalia dan rambut pubis. Nah kalau untuk perkembangan mame itu dipengaruhi oleh hormon stimulasi gonadotropin dan hormon yang dihasilkan oleh ovarium octum testis, yaitu estrogen dan testosteron. Sedangkan terutama untuk perkembangan rambut pubis itu jalurnya adalah yang dihasilkan oleh adrenal ya. Jadi kelenjar adrenal itu ada di atas anak ginjal ya. Dia bisa menghasilkan hormon steroid juga gitu kan. Nah, kalau si kelenjar adrenal yang sudah aktif, sudah menghasilkan hormon androgen, itu kita sebut dengan adrenarke. Jadi pada anak perempuan, walaupun dia belum tumbuh tanda-tanda pubertas, misalnya belum ada bading, dadanya. Nah, usia 6-7 itu sudah mulai aktif kelenjar adrenalnya menghasilkan hormon androgen yang disebut dengan dehidroepiandrosteron dan androstenedion. Jadi biasanya pada fase-fase ini dia mulai ada timbul, mulai aktif kelenjar sebasenya. Nah, adrenarke inilah yang akan menstimulasi perkembangan rambut pubis. Jadi jalur pubertas itu dipengaruhi 2 ya, jalur gonadotropik jalur gonadisme sama jalur dari kelenjar adrenalnya tadi ya. Kalau pada anak laki-laki biasanya usia 8-9 tahun dia sudah mulai aktif nih akan membangun kelenjar sebase walaupun dia volume testisnya belum bertambah ya. Dan ini berperan penting untuk pertumbuhan rambut ketiak, rambut pubisnya ya dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa lihat nih jalur pembentukan hormon dari kelenjar adrenal. Jadi dengan bahan baku kolesterol, dia akan menghasilkan yang namanya aldosteron ya. Ini berfungsi untuk menjaga mineral. Tadi mungkin sudah dijelaskan dari Dr. Adit ya pada kuliah CAH. Nah, ini yang kortisol tadi yang kalau ada defek di enzim ini akan terjadi defisiensi kortisol. Nah, ini tadi yang jalur ini. Jadi pada jalur ini dia akan menghasilkan hormon androgen juga dari kelenjar adrenal ya. Nah, jangan lupa hormon ini akan mengalami aromatisasi. Jadi si anak laki-laki ini sebenarnya dia juga punya hormon perempuan yang
yang didapatkan dari aromatisasi hormon androgen tadi, ya. Dan si anak perempuan juga punya hormon androgen laki-laki yang dihasilkan dari kelenjar adrenalnya dan juga kelenjar TK dari ovariumnya, ya. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu punya hormon estradiol dan hormon testosteron, tapi dalam komposisi atau rasio yang berbeda tentunya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi ciri-ciri pubertas yang normal itu apa? Jadi harus ada tanda-tanda karakteristik seks sekunder, dan juga harus ada pacu tumbuh atau pertumbuhan linier, ya, gitu. Nah, kenapa ini penting? Jadi nanti saya akan jelaskan varian normal dari pubertas. Jadi misalnya kalau dia cuma tumbuh dada doang gitu kan, tapi tidak ada percepatan tumbuh, bisa kita katakan oh ini jangan-jangan cuma telarke istilahnya. Jadi dia bukan kita sebut sebagai pubertas prekok, tapi hanya sebagai telarke karena dia tidak ada pacu tumbuh. Jadi termasuk evaluasi kita apakah dia pubertas dini atau cepat, itu adanya pacu tumbuh tadi, ya. Jadi integritasnya harus ada ini semuanya, ya. Harus tumbuh ini, sistem reproduksi, percepatan tumbuh tulang dan sebagainya. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai berbagai macam gangguan pubertas, ada yang pubertas prekok, pubertas terlambat, dan variasi normal, ya. Nah, pubertas prekok itu apa sih? Atau atau disebut juga pubertas dini gitu kan? Atau kalau mungkin orang dulu bilangnya, kamu pecah bulu gitu ya. Istilah itu pubertas sebelum waktunya. Jadi apa sih? Jadi bila timbul tanda-tanda seks sekunder pada anak perempuan sebelum usia 8 tahun atau pada anak laki-laki sebelum 9 tahun. Jadi misalnya ada kalian periksa anak perempuan 6 tahun kok sudah bading. Wah, ini jangan-jangan dia mengalami pubertas prekok. Tapi lihat dulu, harus kalian observasi. Kalau dia mengalami pacu tumbuh, ini benar pubertas prekok. Tapi kalau hanya bading aja, nggak ada pubertas, nggak ada growth spurt atau pertumbuhan linear, itu kalian harus observasi. Mungkin jangan-jangan dia hanya isolated atau telarke prematur saja, ya. Jadi biasanya kalau pada perempuan itu yang mengalami pubertas prekok, itu biasanya sifatnya sentral. Jadi memang ada stimulasi dari pusat, jadi dari gonadotropinnya, LH-FSH-nya sudah mulai disekresikan untuk menstimulasi ovariumnya menghasilkan hormon estradiol. Tapi kalau kalian telusuri, biasanya penyebabnya idiopatik. Di MRI, di CT scan kepala, nggak ada jumpai kelainan, tapi kok dia produksi, gitu. Itu disebut idiopatik. Beda sama laki-laki. Kalau kalian jumpai pasien anak laki-laki dengan pubertas prekok, itu biasanya patologis sebagian besar. Kalau kalian ditelusuri, biasanya dia berkaitan dengan kelainan pada sistem saraf pusat. Jadi harus hati-hati pada anak laki-laki, ya, harus ditelusuri karena sebagian besar dia adalah patologik gitu. Nah, ini ada berbagai klasifikasinya. Tadi ingat ya yang asis saya jelaskan tadi, ada yang pubertas prekok sentral, berarti memang ada stimulasi dari bosnya nih, dari hipotalamus dan pituitari. Nah, kalau yang perifer, ini apa? Dia nggak ada perintah dari bosnya, tapi si pabriknya memproduksi sendiri. Nah, itu biasanya ada gangguan di pabriknya, bisa karena tumor dan sebagainya, ya. Nah, ini yang saya sebutkan varian tadi. Dia hanya tumbuh dada doang, tapi tidak diikuti dengan tanda-tanda seks sekunder yang lainnya, cuma mantap di sini, gitu kan. Tinggi badannya nggak bertambah, ini kita sebut dengan varian normal telarke prematur atau adenake prematur, ya. Dia tumbuh rambut pubis, tapi tidak ada diikuti sekuen yang lain, gitu. Tapi harus tetap dievaluasi. Nah, ini yang pubertas prekok sentral tadi, gitu kan. Karena bosnya ngasih perintah ke bawah, gitu kan. Yang bawah ini akan menghasilkan apa? LH-FSH kan hipofisisnya. Dia ngasih perintah ke pabrik gonadnya, sehingga menghasilkan estradiol atau testosteron. Nah, ini akan menimbulkan tanda-tanda pubertas, ya. Itu yang kita sebut dengan pubertas prekok sentral, karena ada perintah dari bosnya, gitu ya. Nah, biasanya kalau pubertas prekok sentral itu urutan sekuen pubertasnya itu normal. Jadi biasanya si anak ini tumbuh payudara dulu, baru timbul rambut pubis, baru kemudian ada pacu tinggi. Pokoknya seperti anak normal, tapi awitan waktunya yang beda, gitu ya. Nah, beda sama perifer. Kalau perifer dia nggak berjalan sinkron. Biasanya, misalnya pada laki-laki ini tiba-tiba penisnya membesar, rambut pubisnya banyak, tapi waktu diperiksa volume testisnya ternyata masih kecil, gitu kan. Nah, itu yang kita sebut tidak menuruti sekuensi yang normal. Itu biasanya ada sesuatu di bawah nih, gitu kan. Bosnya nggak ngasih perintah, tapi pabriknya aja yang
menghasilkan sendiri, ternyata bisa jadi ada tumor dan sebagainya. Dan jangan lupa juga bisa jadi tumornya itu bukan berada di gonadnya ya, di testis ataupun bisa jadi di organ lain, tapi dia bisa menghasilkan bisa mensekresikan sesuatu yang menyerupai gonadotropin, misalnya hepatoma, germinoma, ini hati-hati ya. Nah, ini juga kalau yang perifer itu bisa menyebabkan heteroseksual. Misalnya kalau pada laki-laki, dia bisa menimbulkan ginikomastia, atau bisa juga perubahan bentuk postur tubuhnya karena estradiolnya yang berlebihan. Mungkin karena peningkatan aromatisasinya yang meningkat. Kan seperti dijelaskan tadi kan, si hormon laki-laki bisa mengalami perubahan menjadi estradiol. Kalau dia meningkat berlebihan, ini akan bisa terjadi efek feminisasi, ya. Sama juga seperti pada perempuan. Pada perempuan ini bisa menyebabkan maskulinisasi. Jadi misalnya pada kelenjar adrenal, pada kasus CAH tadi, pada kasus tumor, sehingga hormon laki-lakinya berlebihan, akan menyebabkan maskulinisasi atau virilisasi ya. Gitu. Dilihat mamanya nggak berkembang, tapi justru kok ada rambut pubis, kok klitorisnya memanjang gitu kan. Ini harus segera ditelusuri dan harus kalian rujuk kalau sebagai dokter umum ya. Dan yang saya sebutkan tadi, perkembangan seks kuning tidak sinkron kan, tiba-tiba kok rambut pubisnya yang muncul tapi maminya belum muncul dan sebagainya ya. Nah ini kalau pubertas precox perifer, ini si pabrik menghasilkan sendiri nih, padahal nggak ada perintah dari atas ya, bisa kalian lihat ya gitu. Itu yang kita sebut dengan pubertas precox perifer ya. Itu lesinya di bagian bawah. Tuh. Nah ini tadi, apa sih efek dari peningkatan hormon seks steroid? Estrogen tadi akan menyebabkan apa? Maturasi tulang, penentukan epifisis gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang mengalami pubertas precox, jangan senang dulu. Memang awalnya dia bongsor gitu ya, lebih cepat tumbuhnya. Kelas 3 SD dia lebih tinggi dari teman sekelasnya. Tapi jangan senang dulu, di kelas 6 SD itu epifisisnya udah nutup. Dia tinggi badannya mandek di situ. Jadi dia tinggi di awal, tapi nanti di masa dewasa dia menjadi pendek karena penutupan epifisis dini. Jadi kalau bertemu dengan kasus-kasus pubertas precox harus segera kalian rujuk ya. Karena yang pertama juga berpengaruh ke faktor psikisnya, si anak tidak siap. Dia masih anak-anak tapi bertubuh dewasa. Yang kedua ini tadi, kita takut epifisisnya menutup dini. Jadi dianya nanti pendek, nggak bisa mencapai tinggi potensi genetik dia ya. Nah, kalau dia kelebihan testosteron, dia akan berbulu nih. Bisa-bisa anak perempuan tapi berkumis, kok berjambang gitu kan. Itu kan ada rasanya di situs YouTube ya, ada yang kasus-kasus yang abnormal seperti ini. Dan juga kalau kelebihan hormon ini akan menyebabkan gangguan perilaku seksual. Bisa nanti ada fenomena lesbi atau fenomena homoseksual ya, karena hormon-hormon yang tidak sinkron tadi ya, dan perilaku agresif. Jadi jangan lupa bila menemukan kasus harus segera dirujuk. Nah ini varian normal yang saya sebutkan tadi. Misalnya kalian jumpai dia hanya bading payudara kan, kalian periksa di observasi selanjutnya kok nggak ada pertumbuhan rambut pubis kan, hanya mami aja yang besar. Kalian cek hormonnya juga normal kan, dicek tinggi badannya tidak ada peningkatan laju pertumbuhan. Nah ini biasanya ini masih varian normal yang kita sebut dengan telarke prematur. Itu biasanya karena si anak tersebut mengalami sensitivitas jaringan lokal terhadap estrogen yang meningkat dibandingkan anak-anak yang lain. Tapi biasanya ini usia di bawah 4 tahun. Nanti biasanya dia regresi spontan. Kita tidak melakukan tata laksana khusus. Tapi ini kita tegakkan telarke prematur setelah kita menyingkirkan diferensial diagnosis yang lain. Jadi tetap kalau ketemu telarke prematur harus segera kalian rujuk karena nanti evaluasi ini biasanya harus dilakukan secara seksama dan juga membutuhkan pemeriksaan penunjang yang biasanya tidak ada di daerah ya. Jadi tetap harus kalian rujuk. Nanti setelah memang yakin telarke prematur bisa kalian lakukan observasi ya, tidak ada pengobatan khusus. Nah, bagaimana observasinya nanti riwayat perjalanan telarke? Nanti mungkin si ibunya nanya nih, "Dok, anak saya ini apa enggak apa-apa nih payudaranya udah muncul gitu kan. Nanti kira-kira mengecil sendiri enggak?" Oh, ternyata dari studi epidemiologis, rata-rata sebagian besar dia akan regresi sendiri di 2 tahun pertama. Tapi ada juga yang tetap bertahan sampai dia memasuki onset awal pubertasnya. Ya. Nah, yang apa yang harus kalian observasi bila kalian mendapatkan rujukan balik pasien dengan telarke prematur?
Kan observasi, lakukan monitoring pertumbuhan. Kalau tiba-tiba kalian mendapati dia mengalami pertambahan laju pertumbuhan, growth spurt, waduh kalian hati-hati, wah jangan-jangan dia mengalami pubertas prekok beneran nih, bukan telar ke prematur lagi, bukan sesuatu yang fisiologis lagi. Nah, ini harus kalian rujuk. Atau kalian dapati kok perkembangan payudaranya semakin progresif gitu ya. Harus kalian rujuk kembali ya. Nah, bagaimana kalau anak laki-laki? Anak laki-laki juga bisa mengalami kerarke. Kalau pada laki-laki disebut ginekomastia. Jadi jangan salah istilah ya. Jangan nanti kalian sebagai dokter mengirim merujuk mohon konsul anak perempuan dengan ginekomastia. Ya, jangan sampai terjadi ya, karena istilah ini hanya pada anak laki-laki. Nah, penyebabnya apa? Jadi ingat, ginekomastia ini adalah pembesaran jaringan susu. Jadi bukan lemak ya, harus dibedakan. Jadi harus dibedakan dengan lipomastia. Jadi memang yang pembesaran kelenjar maminya, kelenjar susunya ya. Biasanya disebabkan apa? Ketidakseimbangan rasio estrogen dan androgen. Jadi mungkin dia aromatisasinya berlebihan, mestinya testosteron lebih dominan dari estrogen, ternyata estrogennya lebih dominan, makanya dia menyebabkan pertumbuhan dari sel-sel payudaranya, sel-sel maminya ya, kelenjar susunya. Jadi dia membesar seperti pada perempuan nih. Tapi ingat, harus dibedakan dari lipomastia ya. Jadi beda, kalau lipomastia itu tidak teraba badingnya. Jadi pada saat kalian pemeriksaan fisik, ini akan teraba pembesaran kelenjar susu di bawah daerah areola. Sedangkan kalau lipomastia, ini biasanya pembesarnya merata ya. Dan pada saat kalian periksa di bawah areola tidak teraba pembesaran atau bading atau cakram kelenjar susunya tadi. Bisa jadi dia rasionya normal, ternyata memang si anak laki-laki ini lebih sensitif. Dia estrogennya meningkat sedikit, dia udah mulai memacu pertumbuhan atau perubahan dari kelenjar susunya ya. Jadi dia bisa fisiologi, bisa patologis. Kapan kita sebut dia fisiologi? Kalau kita menjumpai ginekomastia ini pada periode neonatal. Jadi mungkin karena sebagian besar sih karena memang kan masih ada si bayi ini masih mendapatkan estrogen pada saat dia intrauterin dan masih bertahan di tubuhnya pada beberapa periode waktu kehidupan. Nah, ini biasanya estrogen si ibunya ini nih yang memacu pertumbuhan kelenjar susunya ya, sehingga menimbulkan ginekomastia. Ini masih normal ya, nanti akan hilang sendirinya. Biasanya pada usia 1 tahun paling tidak dia udah regresi. Atau kalian jumpai ginekomastia pada anak laki-laki yang sudah mencapai periode pubertas ya, itu biasanya hingga 50% bisa kita jumpai gitu ya. Nah, biasanya nanti akan hilang sendiri dalam 3 tahun regresi sendiri. Nah, kalau yang patologis atau didapat itu biasanya bisa juga disebabkan karena konsumsi obat-obatan atau zat-zat dari luar. Apa aja itu? Misalnya obat yang menyebabkan menurunnya androgen, misalnya ketokonazol, spironolakton, atau yang bersifat estrogenik ya, gitu. Misalnya pengobatan kontrasepsi oral, atau dia tidak sengaja termakan obat-obat seperti ini, ataupun juga obat-obat yang lainnya ya. Nah, bagaimana kalau kalian dapati pasien ginekomastia? Jangan lupa tanya apakah jangan-jangan dia ada riwayat konsumsi yang disebutkan tadi ya. Terus diperiksa tingkat pembesaran payudaranya. Kalau di atas 4 cm cakramnya tadi itu termasuk makromastia, harus segera dirujuk. Biasanya sebagian besar patologi. Nah, jangan lupa kalau pada anak-anak yang obes harus bedakan dengan lipomastia ya. Jangan sampai nanti kalian merujuk pasien dugaan ginekomastia, ternyata setelah kita konfirmasi hanya lipomastia bukan ginekomastia ya. Dan juga dilihat apakah asimetris atau simetris, juga diperiksa testisnya juga ya. Jangan-jangan ada tumor dan sebagainya. Nah, setelah selesai pubertas prekok, saya sedikit menjelaskan mengenai pubertas terlambat ya. Jadi pubertas terlambat itu apa? Di mana setelah onset pubertas laki-laki setelah usia 14 tahun dia belum muncul tanda-tanda pubertas, atau pada anak perempuan setelah usia 13 tahun belum ada breast budding, atau pada laki-laki belum ada pertambahan ukuran testis ya. Nih, atau rambut pubis kan paling akhir kan 15 tahun ada rambut pubis, 14 tahun, atau kalau pada anak laki perempuan dia belum haid sampai usia 16 tahun. Jadi bisa jadi dia ada tumbuh payudara, rambut pubis, tapi dia kok nggak haid-haid gitu kan sampai usia 16 tahun. Itu kita sebut juga dengan pubertas terlambat ya. Nah, penyebabnya sama tadi seperti pubertas prekok, bisa karena sentral. Kalau sentral apa? Berarti memang dia nggak ada perintah dari bosnya nih untuk memerintahkan pabriknya memproduksi hormon seks steroid tadi. Penyebabnya apa? Bisa karena yang tadi constitutional delay growth and puberty,
bisa karena penyakit kronis, bisa karena dia latihan yang berlebihan, gitu ya, bisa Anda kena tumor dan sebagainya. Atau kalau yang perifer mungkin gonadnya rusak nih, kualitas testisnya jelek atau ovariumnya ya. Kalau pada sindrom misalnya Klinefelter sindrom, Turner sindrom dan sebagainya. Atau dia pernah mengalami radiasi sehingga merusak gonadnya. Jadi walaupun si bosnya ngasih perintah, kita akan memeriksa tampak peningkatan LH FSH, tapi kok estradiolnya tetap rendah, testosteronnya tetap rendah. Itu yang kita sebut dengan perifer. Jadi evaluasinya bagaimana? Jangan lupa ditanya juga riwayat pertumbuhan ya. Jangan-jangan ini merupakan bagian dari konstitusional delay growth and puberty tadi. Mungkin dia ada penyakit kronis di kurva pertumbuhan dilihat. Ternyata memang berat badannya lebih turun ya daripada tinggi badan gitu kan. Kalau Cushing syndrome nanti kalian baca lagi itu kelebihan steroid itu biasanya dia gemuk dulu baru kemudian akan terjadi penurunan tinggi badan atau tidak anoreksia. Nah, ini jangan lupa banyak fenomena remaja bullying, mungkin dia dikatain gemuk, mau dikatain punya apa namanya body goal gitu kan, dia mati-matian diet, nah atau sehingga menyebabkan dia tidak nafsu makan yang hebat, itu bisa menyebabkan delay puberty atau gangguan dari siklus menstruasinya juga ya, gitu hati-hati ya. Jadi kalau kalian periksa pada kasus ini, biasanya anaknya tinggi badannya normal, tapi dia sangat kurus sekali. Jangan lupa ditanya riwayat keluarga, kalau riwayat keluarga ibunya pubertasnya terlambat juga, mungkin ini kasus CDGP, ya, gitu. Pemeriksaan apa namanya fisik juga harus ini, jangan lupa diperiksa juga segmen tubuhnya ya, proporsi tubuhnya dan sebagainya, gitu ya. Ya, mungkin itu saja untuk pubertas. Paling tidak kalian tahu prinsip-prinsip dari perkembangan pubertas dan kapan kita sebut gangguan pubertas, misalnya prekok, delay, dan kapan kita sebut itu hanya merupakan varian normal dari gangguan pubertas ya. Baiklah, sebelum saya masuk